Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa berdoa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, saya persilakan kepada Mbak Agnes untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak Agnes. Tepuk tangan buat Mbak Agnes. Wah, Mbak Agnes udah bisa ya berdoa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk itu, ikut ya sebentar apa yang Ibu tampilkan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak arti dari lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke? Nah, negara Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau yang terletak dari Sabang sampai Merauke. Nah, dan semua mempunyai keberagaman tersebut menjadi satu. Nah, dalam kesatuan negara Republik Indonesia, serta kita harus bisa berjanji untuk selalu menjaganya. Nah, hari ini anak-anak kita belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran pertama tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu siswa dapat menemukan arti kata yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa tulis dan secara tepat. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan lafal intonasi yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Nah, yang keempat yaitu menirukan gerak menyapu lantai dalam bentuk tarian. Nah, anak-anak masih semangat hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Terima kasih kalau masih semangat. Nah, agar lebih semangat lagi, yuk kita tepuk semangat yuk. Ikut Ibu ya. Tepuk semangat. Oke. Semangat, Jos. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Halo. Ada nggak yang tahu sebelumnya kita belajar tentang apa? Saya Ibu, kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah Ibu. Aduh, terima kasih Mbak Agnes. Pintar sekali ya anak Ibu. Nah, contohnya apa ya? Ada yang tahu contohnya apa? Ada yang tahu contohnya apa? Hidup bersih dan sehat di rumah contohnya apa? Saya Ibu. Iya. Contohnya bersihkan rumah, menyapu halaman, mengepel lantai, melap kaca, dan lain-lain. Wah, mantap. Pintar sekali anak Ibu ya. Terima kasih Mbak Agnes.
Nah, anak-anak hidup bersih dan sehat di rumah itu masih hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di rumah saja, tetapi kita juga harus hidup bersih di sekolah. Nah, kebersihan sekolah itu tanggung jawab siapa ya? Ada yang tahu tanggung jawab siapa kebersihan sekolah? Saya, Ibu. Iya, Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. benar sekali. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Tepuk tangan buat Mbak Agnes. Nah, yuk kita mulai belajar. Nah, apakah anak-anak pernah membersihkan rumah? Pernah, Ibu. Pernah, pasti ada yang mengepel lantai, membersihkan kaca, menyapu halaman. Jadi anak-anak harus rajin membantu Bapak Mama di rumah ya. Tidak boleh malas, jadi anak yang manis. Nah, slide berikutnya, Mbak. Nah, ini ada gambar ya anak-anak. Nah, sedang apa ya Dayu dan teman-temannya? Ada yang tahu mereka sedang apa? Saya, Ibu. Ya sayang, apa? Dayu dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan kelas, Ibu. Nah, benar sekali. Dayu dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan kelas. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan ya anak-anak supaya kita membaca sama-sama. Yang di sebelahnya sebentar kita kerjakan melalui LKPD ya. Nah, anak-anak ini kan ada percakapan. Ayo ya kita membaca berbalas-balasan. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera bergotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan tas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, anak-anak, Ibu informasikan bahwa ada soal ya yang dikerjakan melalui LKPD sebentar yang Ibu kirim ke WA Group. Selanjutnya, Mbak. Nah, apa ya yang dibicarakan oleh Dayu dan teman-temannya tadi dalam percakapan tadi? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Iya, sayang. Apa? Dayu dan teman-temannya bermusyawarah tentang kebersihan antar kelas. Aduh, pintar sekali anak Ibu. Dayu dan teman-temannya bermusyawarah tentang kebersihan antar kelas. Nah, apa saja ya alat-alat yang dipersiapkan untuk membersihkan kelas tadi? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Iya, sayang. Apa? Alat yang digunakan Dayu dan teman-temannya yaitu kemoceng, kain pel, serbet, dan vas bunga. Iya, benar sekali. Ada kemoceng, kain pel, serbet, dan vas bunga. Nah, anak-anak coba temukan makna kata berikut dengan benar ya. Tahu? Yang tahu silakan jawab ya anak-anak. Saya, Iya, apa sayang? kemoceng,
adalah alat untuk pembersih debu, Ibu. Pintar sekali. Makna dari kata kemoceng adalah pembersih debu. Ada yang tahu makna dari kata kain pel? Kain pel yang digunakan untuk mengeringkan lantai, Ibu. Pintar sekali. Nah, kain pel dipergunakan untuk mengeringkan lantai. Nah, ada yang tahu arti kata dari vas bunga? Saya, Ibu. Iya, Saya apa? vas bunga merupakan tempat untuk bunga, Ibu. Pintar sekali. Nah, Dayu dan teman-temannya membersihkan ruang kelas dengan tanggung jawab. Apakah anak-anak tahu ciri kelas yang bersih dan tidak? Pasti tahu ya. Slide berikutnya, Mbak. Nah, pasti ya anak-anak Saya, kalian tahu. Ibu, Apa sayang? yang bagian A, Ibu, digambar sudah tidak ada debu, tidak ada sampah, dan sudah tertata rapi, Ibu. Aduh, pintar sekali. Bagian A digambar sudah tidak ada debu, tidak ada sampah, sudah tertata rapi. Sedangkan B masih gambar B ini masih belum bersih, belum tertata rapi. Nah, jadi kelas Dayu dan bersih karena apa ya? Nah, karena Dayu dan teman-temannya tadi bergotong royong, ada yang menyapu, mengepel, dan membersihkan jendela dan menata kelas. Anak-anak, kalian tahu tidak gerakan menyapu lantai bisa dibuat tarian loh. Nah, coba perhatikan Bu Guru ya anak-anak. Nah, mari kita praktekkan bersama-sama. Pertama yaitu gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Perhatikan Ibu ya anak-anak. Jangan ini. Coba perhatikan Ibu ya. Gerakan pertama yaitu gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, gerakan kedua yaitu gerakan tangan ke kanan dan ke kiri mengikuti kepala. Nah, yang ketiga yaitu gerakan kaki menyilang ke kanan dan ke kiri. Nah, coba perhatikan Ibu ya. Kanan, kanan, kiri, kiri. Kanan, kanan, kiri, kiri. Kanan, kanan, kiri, kiri. Nah, coba perhatikan video di bawah ini ya. Nah, apakah anak-anak senang dalam pembelajaran hari ini? Kalian senang nggak sama Ibu kalau belajar hari ini dengan Ibu? Senang, Ibu. Pasti senang loh. Nah, anak-anak, adakah yang tahu, adakah materi yang Ibu paparkan kurang jelas atau mau menanggapi dalam pembelajaran hari ini? Sudah jelas ya yang Ibu berikan? Nah, anak-anak, kalian bisa mencoba ya di rumah. Tadi yang video yang Ibu paparkan, kalian harus coba di rumah tanpa iringan musik, ya.
Anak-anak sudah belajar apa ya dari Ibu Bu Eri tadi? Ada yang tahu? Kita belajar manfaat dari alat-alat yang kita gunakan untuk membersihkan kelas, Ibu. Heeh. Terus kita belajar ciri-ciri kelas yang bersih. Heeh. Terus kita belajar bagaimana membuat kelas menjadi bersih. Iya. Yang selanjutnya kita belajar menirukan gerakan tari keseharian, Ibu. Terima kasih Agnes sudah menjawab. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri ya sampai di sini. Nah, untuk menutup perkuliahan hari ini, mari kita menutup dengan doa. Nah, siapa ya yang mau pimpin doa? Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Ibu. Nah, Mbak Agnes. Silakan Mbak Agnes. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Diharapkan kalian sudah bisa mengenal alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kelas, ciri-ciri kelas yang bersih, menirukan gerak tari menyapu lantai. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya dalam pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan sering mencuci tangan. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Dadah.